Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gustia Yulan Pratnyadwita, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 3. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang penipisan lapisan ozon. Nah, untuk lebih mudah memahami materi presentasi yang saya bawakan, di sini saya menyiapkan peta konsep dengan 3 sub. Sub yang pertama, pengenalan terhadap lapisan ozon. Di sini berisi tentang pengertian lapisan ozon, letak lapisan ozon, dan fungsi lapisan ozon. Yang kedua, proses terjadinya penipisan lapisan ozon. Di sini berisi tentang penyebab menipisnya lapisan ozon dan proses terjadinya penipisan lapisan ozon. Dan submateri yang terakhir yaitu dampak dan upaya pencegahan penipisan lapisan ozon. Di sini berisi tentang dampak dari penipisan lapisan ozon dan upaya pencegahannya. Supaya tidak membuang-buang waktu, saya akan mulai menjelaskan materinya. Barangkali dari kita sudah seringkali mendengar tentang lapisan ozon. Ya, akhir-akhir ini memang kata lapisan ozon seringkali diucapkan dalam setiap kesempatan, terlebih ketika berdiskusi mengenai perubahan akbar yang terjadi pada alam. Lapisan ozon sangat erat kaitannya dengan pemanasan global yang menjadi topik pembicaraan internasional. Bahkan, lapisan ozon ini disebut-sebut sebagai jalan terjadinya pemanasan global. Untuk membahas mengenai lapisan ozon secara lebih mendetail, pertama kita akan memulai mengenal lapisan ozon terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian lapisan ozon. Ozon sendiri merupakan suatu gas yang terdapat di atmosfer secara alami atau ada di atmosfer dengan sendirinya. Sehingga lapisan ozon diartikan sebagai lapisan yang mengandung banyak gas ozon. Ozon ini merupakan suatu gas yang mengandung unsur-unsur kimia. Unsur-unsur kimia yang terdapat dalam lapisan ozon ini terdiri dari 3 macam atom oksigen atau O3. Karena memiliki kandungan O3 dalam jumlah banyak inilah lapisan ini diberi nama sebagai lapisan ozon. Atom oksigen ini mempunyai warna biru dan juga berbau kuat. Perbedaan antara oksigen yang berada di lapisan ozon dengan oksigen yang kita hirup sehari-hari adalah pada warna dan bau. Oksigen yang terdapat pada lapisan ozon ini mempunyai warna biru dan memiliki bau yang menyengat. Sedangkan oksigen yang kita hirup sehari-hari tidak mempunyai keduanya. Bisa dikatakan tidak berwarna dan tidak memiliki bau. Dari masing-masing sekitar 10 juta molekul udara, 2 jutanya adalah termasuk oksigen normal, dan yang merupakan ozon hanyalah 3 saja. Nah, dari manakah lapisan ozon ini terbentuk? Lapisan ozon ini terbentuk karena adanya pengaruh dari sinar ultraviolet yang berasal dari bagian matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Sebenarnya, peristiwa yang demikian ini terjadi sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Namun, molekul-molekul nitrogen yang berada di atmosfer mampu menjaga konsentrasi ozon tersebut tetap stabil. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang letak lapisan ozon. Di mana kita bisa menjumpai gas ozon dalam jumlah banyak atau lapisan ozon ini? Sebelumnya sudah dikatakan bahwasanya ozon ini berada di lapisan atmosfer bumi. Sehingga kita dapat menemukan lapisan ozon ini di lapisan atmosfer juga. Gas-gas ozon ini di atmosfer bumi terdapat pada 2 lapisan, yakni di lapisan troposfer dan juga di lapisan stratosfer. Di lapisan troposfer, gas-gas ozon ini hanya terdapat dalam persentase kecil, yakni hanya 10%. Sedangkan 90% lainnya terdapat di lapisan stratosfer. Lapisan troposfer sendiri berada di sekitar 10 hingga 16 km dari permukaan bumi. Sementara lapisan stratosfer berada di sekitar 50 km dari puncak lapisan troposfer. Sehingga dapat kita bayangkan lapisan ozon ini berada jauh bebas di atas sana. Oleh karena keberadaannya di lapisan atmosfer bumi, maka lapisan ozon ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga bumi dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk dari radiasi sinar matahari. Nah, materi yang kita bahas selanjutnya yaitu apa fungsi lapisan ozon. Keberadaan lapisan ozon bukan hanya sebagai penghias atmosfer bumi semata, namun keberadaan lapisan ozon ini tentulah membawa manfaat tertentu bagi bumi. Keberadaan lapisan ozon yang ada di atmosfer ini mempunyai fungsi untuk melindungi bumi dari berbagai gangguan yang berasal dari luar angkasa. Agar lebih jelas dan terperinci, berikut ini merupakan fungsi dari lapisan ozon. Yang pertama, mengatur porsi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang 280 hingga 315 mm ini sebagian besar diserap oleh lapisan ozon sehingga sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi jumlahnya sangat sedikit. Yang kedua, melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Selain mengatur jumlah atau porsi sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi,
Lapisan ozon juga sedikit banyak membantu menghalang-halangi sinar matahari agar tidak sampai mengenai permukaan bumi secara langsung. Yang ketiga, menyerap sinar ultraviolet. Masih serangkaian dengan fungsi lapisan ozon terhadap sinar ultraviolet, lapisan ozon ini juga menyerap sinar ultraviolet. Nah, yang keempat, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Kita semua mengetahui bahwasanya di luar angkasa banyak kita temui benda-benda langit seperti komet, asteroid, dan lain-lain sebagainya. Benda-benda langit tersebut bisa saja bergeser dari tempatnya atau bahkan jatuh. Jatuhnya benda langit ini disebut sebagai meteor. Meteor ini tidak bisa ditentukan arah jatuhnya, sehingga ada kemungkinan besar akan jatuh menuju bumi. Ketika jatuhnya meteor ini menuju ke permukaan bumi, maka meteor tersebut akan melewati lapisan atmosfer bumi, salah satunya adalah lapisan ozon. Ketika melewati lapisan atmosfer bumi, maka meteor ini akan terbakar. Pembakaran yang dilakukan oleh lapisan atmosfer ini akan menimbulkan cahaya, sehingga kita akan melihatnya sebagai bintang jatuh. Pembakaran yang terjadi pada meteor itu akan menghanguskan meteor sehingga benda langit tersebut tidak langsung mengenai permukaan bumi. Apabila meteor tersebut tidak angus dan langsung menuju ke permukaan bumi, maka hal ini akan bisa menimbulkan bahaya yang besar bagi bumi dan isinya. Nah, fungsi yang terakhir dari lapisan ozon yaitu menjaga kestabilan suhu di bumi sehingga pemanasan global pun bisa berkurang. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh lapisan ozon adalah menstabilkan suhu yang ada di bumi, sehingga tidak terasa begitu panas. Stabilnya suhu yang ada di bumi ini juga bisa mengurangi pemanasan global, sehingga berbagai dampak buruk dari pemanasan global tidak akan terjadi. Itulah beberapa fungsi atau manfaat dari lapisan ozon ini ketika berada di lapisan atmosfer bumi. Nah, yang selanjutnya kita bahas yaitu materi utama kita tentang penipisan lapisan ozon. Berbicara mengenai lapisan ozon, kita mengetahui bahwasanya pemanasan global sudah menjadi trending topik tentang keadaan bumi yang semakin tua ini. Pemanasan global seringkali dikaitkan dengan penipisan lapisan ozon yang berada di bumi. Ya, lapisan ozon yang kita punyai di atmosfer bumi ini memang keadaannya semakin lama semakin memburuk. Sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan penipisan pada lapisan ozon ini? Nah, berikut ini saya mempunyai video singkat tentang proses penipisan lapisan ozon. Ozon dapat dikatakan sebagai tabir surya untuk bumi yang bisa menyerap kurang lebih 98% sinar UV yang berbahaya. Namun sayangnya lapisan ini terus-menerus menipis dan menipis tiap tahunnya. Apa yang menyebabkannya? Senyawa yang bernama klorofluorokarbon atau yang lebih dikenal dengan istilah CFC adalah penyebab utama rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan molekul yang mengandung karbon, klor, dan klorin. CFC ini biasanya ditemukan pada alat pendingin, aerosol, dan produk-produk plastik. Ketika CFC terkena sinar ultraviolet di atmosfer, CFC akan terpecah menjadi senyawa yaitu klorin lalu kemudian bereaksi dengan oksigen pada ozon dan memecah molekul ozon. Ketika molekul ozon pecah, maka rusak pula lapisan ozon tersebut. Kerusakan pada lapisan ozon ini umumnya dikenal dengan istilah lubang ozon. Namun sebenarnya, bagian yang rusak tidaklah berbentuk seperti lubang, melainkan berbentuk seperti tambalan tipis dengan bagian yang lebih tipis di dekat pangkalnya. Penipisan yang terjadi di lapisan ozon ini disebabkan oleh berbagai gas yang berasal dari bumi, yakni dari industri maupun aktivitas rumah tangga. Beberapa yang memicu terjadinya kerusakan pada lapisan ozon antara lain, yang pertama ada CFC atau klorofluorokarbon, yang kedua halons, yang ketiga bromida, yang keempat karbon tetraklorida, yang kelima senyawa klorin yang mengandung metil kloroform, dan lain sebagainya yang melepas klorin atau bromin ketika pecah. Senyawa-senyawa tersebut memiliki daya tahan di atmosfer dalam waktu yang cukup lama untuk memungkinkan gas-gas tersebut diangkut oleh angin menuju ke atmosfer. Ketika gas-gas tersebut memecah, maka akan menghasilkan klorin atau bromin, dan inilah yang membuat rusaknya lapisan ozon. Nah, sampai di submateri yang terakhir, yaitu tentang dampak penipisan lapisan ozon dan upaya pencegahannya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya lapisan ozon ini adalah lapisan yang mempunyai banyak sekali manfaat untuk melindungi bumi. Apabila lapisan ozon yang sangat berguna ini mengalami penipisan apalagi sampai berlubang, hal ini tentu saja akan membawa dampak buruk bagi bumi dan isinya. Hal ini karena sinar ultraviolet yang berasal dari radiasi sinar matahari akan secara langsung masuk dan mengenai permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui bersama,
Sinar ultraviolet ini membawa sifat-sifat buruk. Berikut ini beberapa dampak negatif yang akan dihasilkan dari fenomena masuknya sinar ultraviolet ke bumi. Yang pertama, menyebabkan kanker kulit pada manusia. Dampak pertama yang akan dirasakan oleh manusia dari masuknya sinar ultraviolet secara langsung adalah timbulnya penyakit kanker kulit. Seperti yang kita ketahui, kanker merupakan penyakit yang sangat mematikan. Segala jenis kanker ini dapat membahayakan kehidupan manusia, salah satunya adalah kanker kulit ini. Sinar ultraviolet mempunyai kandungan yang berbahaya dan dapat menyebabkan timbulnya kanker kulit. Nah, dampak yang kedua, menyebabkan penyakit katarak pada manusia. Dampak selanjutnya yaitu melemahkan sistem imunitas pada badan. Sinar ultraviolet juga mempunyai kemampuan untuk melemahkan sistem imunitas pada badan. Sistem imunitas adalah sistem yang menjaga ketahanan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Ketika sistem yang menjaga ketahanan tubuh tersebut rusak, maka manusia akan mudah terserang penyakit. Dampak yang keempat yaitu memusnahkan hasil pertanian. Sinar ultraviolet tidak hanya berdampak pada manusia, namun juga berdampak pada makhluk hidup lainnya termasuk pada tumbuh-tumbuhan. Sinar ultraviolet ini dapat merusak berbagai macam tanaman penting dunia. Berdasar pada hasil kajian bahwa tanaman barley dan oat menunjukkan penurunan tingkat produksi karena adanya penerimaan sinar ultraviolet yang semakin tinggi. Sinar ultraviolet juga akan menyebabkan tanaman mengalami hambatan pertumbuhan dan bahkan akan mengalami pengkerdilan. Hal ini tentu saja akan mengurangi hasil panen serta hutan-hutan yang ada. Yang kelima yaitu memusnahkan kehidupan laut. Tidak hanya berdampak pada tumbuhan, sinar ultraviolet yang menyinari permukaan bumi secara langsung juga akan memusnahkan kehidupan makhluk laut. Radiasi dari sinar ultraviolet akan mematikan anak-anak ikan, kepiting, dan udang di lautan. Selain binatang-binatang laut, radiasi dari sinar ultraviolet juga akan mengurangi jumlah plankton yang ada di lautan. Hal ini tentu saja akan bisa membuat banyak binatang laut menjadi kelaparan dan bahkan mati. Mengingat bahwa plankton merupakan salah satu sumber makanan bagi binatang-binatang yang ada di lautan. Dampak selanjutnya yaitu menyebabkan pemanasan global. Salah satu dampak yang paling besar dari adanya penipisan lapisan ozon bagi bumi adalah peristiwa pemanasan global. Peristiwa pemanasan global merupakan peristiwa di mana suhu bumi mengalami kenaikan yang begitu pesat. Suhu bumi yang pada mulanya normal akan terasa panas. Hal ini tentu saja akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kondisi bumi sendiri maupun makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Naiknya suhu bumi ini juga akan membawa dampak yang serius bagi bumi. Dampak yang ketujuh yaitu mencairnya es di kutub-kutub bumi. Salah satu dampak yang akan kita rasakan dari adanya kenaikan suhu akibat pemanasan global yang bisa disebabkan menipisnya lapisan ozon ini adalah mencairnya es di kutub-kutub bumi. Seperti yang kita ketahui bersama, kutub bumi mempunyai berjuta-juta kubik es. Ketika suhu menjadi panas, maka es yang berada di kutub bumi tersebut bisa mencair kapan saja. Hal ini tentu akan mengganggu kestabilan bumi. Nah, dampak yang terakhir, naiknya permukaan air laut. Masih serangkaian dengan dampak mencairnya es di kutub bumi, ketika es yang jumlahnya sangat banyak tersebut mencair, maka hal yang pertama dirasakan oleh manusia adalah meningginya permukaan air laut. Es yang mencair berarti menjadi air dan siap menambah volume perairan di bumi. Akibatnya, permukaan laut menjadi lebih tinggi dan banyak pulau-pulau dengan ukuran kecil menjadi tenggelam. Itulah beberapa dampak yang akan timbul dari adanya peristiwa penipisan ozon atau rusaknya lapisan ozon ini. Melihat dampak yang ditimbulkan begitu banyak dan sangat berbahaya, maka manusia di dunia harus ikut berupaya untuk menjaga lapisan ozon agar tetap tebal dan tetap bisa melindungi bumi dari berbagai hal yang membahayakan. Oleh karena itulah, perlu digalakan upaya atau sosialisasi tentang menjaga agar lapisan ozon ini tetap bisa melindungi bumi dari berbagai hal atau dampak buruk. Berikut saya bagikan upaya pencegahan terjadinya penipisan lapisan ozon. Upaya pencegahan terhadap tipisnya lapisan ozon ini sangatlah penting untuk dapat menjaga bumi dari berbagai hal yang dapat mengancam bumi. Upaya yang dapat dilakukan bisa dimulai dari hal-hal kecil dan dimulai secara pribadi, maupun dilakukan secara massal. Berikut ini merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya penipisan lapisan ozon. Yang pertama, mengurangi intensitas penggunaan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor. Emisi yang dikeluarkan mobil serta asap kendaraan lain akan membahayakan keberadaan lapisan ozon di bumi. Maka dari itulah, kurangi intensitas penggunaan kendaraan pribadi dan mulailah memanfaatkan transportasi umum
yang ada dan menggunakan sepeda maupun berjalan kaki. Yang kedua, mengganti mobil dengan mobil hybrid atau mesin nol emisi. Jika tetap nyaman menggunakan kendaraan pribadi, maka gantilah mobil Anda dengan mobil hybrid atau mesin nol emisi. Hal ini akan membuat Anda tetap bisa memiliki fasilitas transportasi pribadi namun tetap menyumbang aksi peduli lapisan ozon. Yang ketiga, penggunaan pembersih rumah tangga yang bersahabat. Pilihlah pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan dan terbuat dari bahan alami. Hindari penggunaan pembersih yang terbuat dari bahan kimia karena bisa membahayakan lapisan ozon. Yang keempat, mengurangi penggunaan AC dan hair dryer. Kedua alat tersebut merupakan alat penyumbang gas CFC dalam jumlah banyak. Hal ini tentu sangat membahayakan, maka dari itu, sebaiknya kita mengurangi penggunaan kedua alat tersebut. Yang kelima, menghindari penggunaan pestisida. Meskipun pestisida sangat membantu dalam bidang pertanian, namun pestisida ini sangat mampu berkontribusi dalam merusak lapisan ozon. Maka dari itulah, gantilah pestisida berbahan kimia Anda dengan pembasmi hama yang terbuat dari bahan-bahan alami. Yang keenam, berhenti menggunakan nitrous oxide. Bukan hanya CFC saja gas yang menyumbang rusaknya lapisan ozon, namun juga nitrous oxide. Maka dari itulah, penggunaan gas ini sangatlah dilarang. Yang terakhir, membuat aturan yang ketat tentang peluncuran roket. Meluncurkan roket merupakan salah satu aktivitas yang dapat merusak lapisan ozon. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada lapisan ozon. Meskipun beberapa hal terlihat kecil, namun apabila kita lakukan setiap hari, maka akan dapat berkontribusi dalam melindungi lapisan ozon ini. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah lapisan ozon merupakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Lapisan ini berada di lapisan stratosfer bumi yang terletak di sekitar 15-50 km di atas permukaan bumi. Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan bahan-bahan yang mengandung bahan perusak ozon atau BPO telah banyak digunakan oleh masyarakat dunia hingga sekarang, sehingga menimbulkan kerusakan pada lapisan ozon dengan terbentuknya lubang ozon. Oleh karena itu, dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan oleh semua masyarakat dunia untuk mengantisipasi kerusakan pada lapisan ozon. Tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dunia untuk mencegah penipisan lapisan ozon ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi atau tidak menggunakan lagi produk-produk rumah tangga yang mengandung zat-zat yang dapat merusak lapisan ozon. Yang kedua, mengganti alat-alat kebutuhan yang berpotensi menghasilkan zat-zat perusak ozon dengan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program perlindungan lapisan ozon, pemahaman mengenai penanggulangan penipisan lapisan ozon, memperkenalkan bahan, proses, produk, dan teknologi yang tidak merusak lapisan ozon dengan cara mengadakan seminar-seminar dan penyuluhan secara rutin di berbagai organisasi masyarakat. Baik, sekian materi yang saya bawakan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.